Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Rapika. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah ekonomi modul tema 6, yakni pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk teman-teman fokus dan hentikan semua kegiatan yang dilakukan. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator utama dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Selain itu, tingkat kesejahteraan ekonomi juga merupakan aspek penting yang menunjukkan bagaimana pendapatan dan kekayaan tersebar di antara masyarakat. Pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi memiliki hubungan saling mempengaruhi dalam sistem ekonomi. Materi yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh masyarakat atau warga negara dalam suatu periode atau biasa dalam satu tahun. Dari seluruh kegiatan produksi barang dan jasa, pengukuran pendapatan nasional sangat penting untuk mengetahui ekonomi suatu negara. Jadi teman-teman, pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dalam satu tahun. Komponen pendapatan nasional. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi di wilayah suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB. PNB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dalam suatu negara. Entah itu baik di dalam negara ataupun di luar negeri. Yang ketiga adalah produk nasional neto atau PPN. PPN adalah untuk melihat PPN, maka PNB dikurangi depresiasi atau penyusutan barang dan modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto. Nah, untuk melihat ini, maka total pendapatan yang diterima masyarakat dikurangi oleh pajak tidak langsung. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan yang diterima individu atau rumah tangga termasuk transfer dari pemerintah seperti subsidi atau bantuan. Yang keenam adalah pendapatan bebas atau DI. Untuk melihat DI ini, pendapatan yang dibelanjakan yaitu pendapatan perseorangan setelah dikurangi pajak. Metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama itu metode produksi. Metode produksi adalah menghitung nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Yang kedua adalah metode pendapatan. Menghitung pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi seperti gaji, bunga, sewa, dan laba. Yang ketiga adalah metode pengeluaran. Menghitung semua pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa dalam suatu negara, termasuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor. Fungsi pendapatan nasional. Yang pertama itu untuk mengukur ekonomi dengan melihat perubahan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Yang kedua, menentukan kebijakan ekonomi. Untuk itu, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat seperti kebijakan pajak, subsidi, dan bantuan. Yang ketiga adalah perbandingan dengan negara lain. Untuk mengetahui posisi suatu negara, bandingkan dengan negara lain. Seperti untuk melihat kondisi ekonomi suatu negara, misal Indonesia, maka kita bandingkan dengan negara Singapura dan lain-lainnya. Yang keempat adalah indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan nasional, biasanya menunjukkan semakin baik kondisi ekonomi suatu negara. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu sumber daya alam. Ketersediaan SDA dapat meningkatkan produksi dan menambah pendapatan. Yang kedua, sumber daya manusia. Kualitas SDM dan produktivitas SDM mempengaruhi tingkat produksi dan inovasi. Yang ketiga adalah investasi. Peningkatan investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah kemajuan teknologi. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kebijakan pemerintah, seperti kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah mempengaruhi iklim usaha dan investasi. Yang kedua adalah kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi adalah kondisi di mana individu atau masyarakat memiliki tingkat kemakmuran dan kualitas hidup yang baik,
ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, dan kesehatan serta pendidikan. Ciri-ciri kesejahteraan ekonomi. Yang pertama itu pendapatan cukup untuk hidup layak, yang kedua akses terhadap layanan publik, yang ketiga stabilitas ekonomi, dan yang keempat adalah kesempatan kerja yang adil. Fungsi kesejahteraan ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup dengan cara memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, menstabilkan ekonomi dengan cara mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Yang keempat adalah mendorong produktivitas atau masyarakat yang sejahtera cenderung lebih produktif. Yang keempat adalah menjaga ketahanan sosial seperti mencegah konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu pendapatan. Tingkat pendapatan menentukan daya beli dan akses kebutuhan dasar. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Ketersediaan pekerjaan berpengaruh pada kestabilan finansial individu. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan dan keterampilan. Pendidikan yang baik membuka peluang kerja yang lebih baik. Yang keempat adalah kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang kelima adalah kebijakan pemerintah, seperti program subsidi, bantuan sosial, dan pajak mempengaruhi distribusi kesejahteraan. Nah, jadi teman-teman, pendapatan nasional dan kesejahteraan itu saling berhubungan. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin baik juga kesejahteraan ekonomi suatu negara. Itu saja materi dari saya. Jika masih ada yang belum dipahami atau dimengerti, silakan tanyakan langsung dengan saya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.